panas banget sumpah. Padahal kan lu ada semangat dari awal. Ya itu namanya juga semangat awal, pura-pura semangat lah 5 menit di awal. Ya sisanya udah males gua. Jujur ya, gua males, mager. Ada yang pengen berbahan di kantin atau di perpustakaan ambil baca buku. Kalau seret mager gitu gua. Kalau ke kantin dulu biasanya berakhir dengan lupa deh. Iya sih, bener sih. Tapi itu jangan dibahas ya. Ini aja, sholat dulu. Nanti selesai sholat, lu bakal parkir dulu ya. Serius? Iya, gue serius. Berapa? Kayak ayam apa? Masih. Masih doang ya? Iya dong. Sama apa? Rendang. Sekarang juga emang udah lagi terik matahari sih, soalnya udah jam 12 lewat ya. Di PNJ ini sudah nyala sebelah kanan tapi jalannya tuh adem banget, jadi orang bisa tidur. Jujur ya, makanya masjid ini salah satu kawasan yang bikin tenang. Kalau aja misalnya kalau gue masih ada mata kuliah terus gua habis ke kantin, mungkin gua bakal tidur. Kita sholat dulu ya. Ya udah, gue tunggu. Tahiyat akhir ya. Lo kok orang muslim tadi sholat di masjid sih? Santai-santai. Biar dia jelasin dulu. Jadi gini bro, gue nanti ada perkuliahan jam 2 nanti. Jadi sembari nunggu perkuliahan, gue numpang di masjid ya bro, izin ya. Tadi gue udah sempat izin juga ke satpam, kata dia boleh kok numpang di masjid asal berpakaian rapi dan bertata krama. Gue jelasin sedikit nih. Masjid itu selain buat sholat buat Islam, non muslim juga boleh kok buat istirahat di situ. Karena nggak selamanya masjid itu dipakai buat sholat doang, tapi bisa jadi tempat istirahat buat orang lain yang memang membutuhkan. Berarti kita nggak berdosa kalau boleh dipikirin orang non muslim di masjid. Nggak berdosa kok. Mungkin tujuan dia buat istirahat aja, dia juga tidak mengganggu aktivitas orang muslim yang lain. Iya, tadi gue di kantin, cuman kantin tuh penuh banget, kursinya kosong, kursinya penuh. Di perpustakaan juga penuh. Perpustakaan enggak, wifi-nya nge-lag. Gue di masjid biar gue bisa rebahan bro, tiduran selagi nunggu jam perkuliahan bro. Ros, sorry ya Ros, soalnya jujur nih, gue tuh dapat info dari orang, katanya tuh orang non muslim gak dibolehin di masjid. Jadi tuh gue bingung, ada orang bilang gak boleh, ada orang bilang boleh. Wajar sih kalau banyak yang nggak tahu, soalnya hal itu harus dipelajarin, apalagi tentang toleransi sehari-hari. Jadi sebenarnya boleh apa enggak nih? Boleh. Iya, makanya nih, gue tadi sebelum masuk masjid, gue sempet nanya ke satpam dulu untuk memastikan gue ini boleh masuk masjid apa enggak. Dan gue tadi masuk ke sini
gimana nih sebenarnya tuh non muslim tuh boleh masuk apa enggak kira-kira? Soalnya kan ada orang bilang kayak boleh, ada juga banyak yang bilang nggak boleh. Boleh kok sebenarnya, ini gue jelasin pelan-pelan ya. Jadi gini, dalam sejarah Islam, masjid itu cuma bukan tempat sholat aja. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu tempat sholat, tempat belajar, tempat musyawarah, bahkan tempat tamu menginap. Oh, jadi kayak pusat kegiatan masyarakat gitu ya? Ya benar, ada kisah tentang tamu-tamu dari kalangan muslim, misalnya dari Najran atau Nasrani, mereka datang ke Madinah buat berdiskusi dengan Nabi tentang agama, dan mereka tinggal di Masjid Nabawi beberapa waktu. Serius? Jadi orang non muslim pernah nginep di masjid juga? Ya, benar banget. Dan Nabi nggak muslim mereka kok, asal mereka tetap yang sopan, mereka tidak melecehkan, dan mereka tidak mengotori masjid, itu diperbolehkan. Wah, aku baru tahu sih seriusan. Soalnya gue baru dengar setengah-setengah dari orang sih juga. Selain itu, Nabi juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Itu umum, gak dibatasi. Tamu muslim aja, artinya siapapun tamunya dari agama apapun, kita tetap wajib menghormati, menyambut mereka dengan baik, dan tidak merendahkan. Tapi ada yang bilang kalau non muslim itu najis, itu maksudnya gimana kan? Itu pembahasan fikih yang panjang. Banyak ulama yang menjelaskan maksud najis di sana bukan fisik atau orang yang kotor. Dalam kehidupan sehari-hari kita tetap harus jujur, adil, ramah, dan berbuat baik kepada non muslim. Hah, jadi keberadaan gue di sini nggak bikin kalian dosa kan? Enggak, selama lu sopan, lu gak ganggu yang lain lagi ibadah, gak melecehkan, itu gak jadi masalah. Justru ini kesempatan buat kita nunjukin kalau Islam tuh damai. Iya, aku malah ngerasa ini jadi momen yang bagus sih. Soalnya gue yang muslim aja jarang dateng nih ke masjid. Sedangkan Pak Ros, dia non muslim tapi sering datang ke masjid. Jadi kembali gitu dong, gue jadi malu nih. Terus sendiri gimana nih Ros? Istirahat di masjid rasanya gimana? Jujur, gue takut. Gue awalnya pesimis, takut dilihatin orang, takut disini-sini orang. Tapi gue ngeliat orang keluar masuk masjid biasa aja, gue jadi lebih tenang. Kita di kampus juga diajarin kok buat berbuat baik. Selagi orang itu sopan, kita juga harus sambut mereka dengan baik. Iya, gue juga belajar buat menghargai kalian kok. Misalnya, kalau kalian lagi sholat, gue nggak lewat depan kalian. Kalau ada pengajian di masjid, gue pelanin langkah dan suara gue. Gue juga berusaha nggak bercanda buat nyentuh hal sensitif soal agama. Itu bentuk toleransi yang keren banget sih Ros. Yaudah, biar gue menjelaskan lebih enak, ayo kita sambil duduk aja deh. Gue baru sadar selama ini tuh gue kira tuh toleransi cuma nggak lebih dari nggak berantem doang, ternyata tuh lebih dari itu ya. Iya, benar banget. Toleransi itu memahami, menghargai, dan tidak memaksa. Jujur, gue ngerasa aman sama kalian. Gue non muslim tapi kalian gak ngejauh. Bahkan kalian ngejelasin agama kalian dengan rasa yang penuh hormat ke gue. Alhamdulillah kalau lu merasanya kayak gitu. Oke, kita nyamperin ini. Apa tuh? Mau pada donasi nggak? Oh iya, benar juga ya. Tadi kan lu bilang sebelum sholat katanya lu lapar. Ya iya makanya. Yuk, Ros mau ikut nggak? Ah, sorry banget bro, gue nanti jam 2 ada materi kuliah lagi. Ini dikit lagi nih waktunya. Ya udah deh gitu. Oke, kita duluan ya. Ya udah, gue di sini dulu ya. Kalian kalau mau ke kantin aja ya. Oke, yaudah kita duluan ya, Ros. Iya. Hati-hati lu. Ya, Kalian banyak ya. ya semangat belajar ya. Iya, makasih juga. Dadah, Ros. Kita duluan ya. Kita duluan ya. Hari ini gue belajar dua hal, Pis. Yang pertama, lu jangan pernah ngeremehin sholat, jangan pernah mager lah sholat intinya. Dan yang kedua itu gue jangan asal ngejat orang walaupun dia itu berbeda, termasuk berbeda agama. Ya itu dari inti dari toleransi. Kita sama-sama belajar kok dari itu.
Assalamualaikum.